nama saya Sipa Arpia dengan NIM 2124139. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sarsabila dengan NIM 2124127. Kami dari kelas PAI 2D. Baiklah, di sini kami akan membuat tugas video tentang dinasti Mughal dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 2 yang dibimbing oleh Ibu dosen Kori Lili Muslim M. Hum. Baiklah, mari kita simak pembahasannya. Papa, kamu tahu nggak tentang dinasti Mughal yang kita kemarin belajar sama Ibu Kori? Aku kurang ngerti lah masalah itu. Dinasti Mughal itu, seingat aku ya, dinasti Mughal itu adalah kerajaan Islam yang berdiri di India. Mau ingat tahun berapa dinasti itu berdiri? Perasaanku tahun 1526 nggak sih? Kalau nggak salah. Iya, dinasti Mughal itu berdiri pada tahun 1256 Masehi yang didirikan oleh Raja Ahmad Babur, yang mana berdirinya itu setelah pertempuran Panipat I. Terus Babur itu memiliki garis keturunan yang bangsawan. Kalau kita lihat dari keturunan ayahnya itu, dia berasal dari keturunan Timur Leng. Sedangkan kalau kita lihat dari keturunan ibunya itu, dia keturunan dari Genghis Khan, sehingga ia memanfaatkan konflik internal yang terjadi di India pada saat itu dan lemahnya dinasti Lodi dalam perebutan kekuasaan. Itu dinasti Mughal itulah yang melatar belakanginya. Oh, jadi itu yang latar belakangnya, Pak? Iya, soal itu latar belakang dari berdirinya dinasti Mughal. Terus ada nggak kemajuan di dalam dinasti Mughal itu? Ada, Pak. Kayak arsitektur, kayak seni. Contohnya kayak Taj Mahal, Benteng Merah, kayak Masjid Jamak. Kalau Taj Mahal tahu nggak mu? Apa, Pak? Taj Mahal pernah dengar Taj Mahal, tapi kurang tahu itu apa ya? Taj Mahal itu didirikan oleh Shahjahan. Itu bukti cintanya kepada istrinya. Kalau Benteng Merah tahu nggak mau apa? Oh, kalau Benteng Merah aku tahu sih. Benteng Merah itu juga didirikan oleh Shahjahan, yang mana dibuat dari batu pasir warna merah. Terus itu juga sebagai simbol ataupun pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja-raja Mughal. Terus itu juga Benteng Merah itu juga bukti kejayaan berdirinya dinasti Islam di negeri India. Kan itu kan semakmur itu kan dinasti Mughal. Kok bisa dia berakhir, Pak? Tahu nggak mu? Apa kayak mana? Kok bisa dia jadi berakhir kayak gitu? Oh, itu berakhir karena ada faktor kemundurannya. Yang mana faktor kemundurannya itu sepertinya adanya perebutan wilayah kekuasaan, terus adanya konflik-konflik yang terjadi pada masa itu, terus ada lagi perpecahan antara raja-raja. Itu sih seingatnya. Ada juga kan korupsi kan ini mereka tuh kayak serakah gitu kan. Ya, namanya juga kayak manusia lah, pasti ada yang serakah juga. Terus kemajuan dinasti Mughal itu juga jaya pada pemerintahan, kalau nggak salah sih pada pemerintahan Akbar, dan kemundurannya itu pada masa pemerintahan Aurangzeb. Raja-raja yang berdiri di dinasti Maya tuh kalau nggak salah 16 raja nggak sih? Iya, 16 raja, tapi yang 16 raja itu yang paling terkenal ada 6 nggak sih kalau nggak salah? Iya, itu yang terkenal itu seperti Babur, Humayun, Jahangir, terus ada Shahjahan sama Aurangzeb. Tahun berakhirnya itu 1857. Dinasti Mughal itu berdiri selama kurang lebih selama 3 abad sih. Terus ada ibrah yang kita ambil dari sana.
yang mana ibrahnya yaitu dalam kepemimpinan itu kita harus adil dan toleransi dalam memimpin masyarakat. Terus Gak boleh serakah. ya, terus yaitu kekuasaan itu bisa runtuh jika seorang pemimpin itu lalai dan tidak bijaksana. Terus yaitu ibrahnya itu dalam dinasti Mughal adanya ilmu pengetahuan, budaya dan agama bisa hidup berdampingan dalam kemajuan suatu peradaban. Itu sih kayaknya tentang dinasti Mughal. Oh, makasih ya Pak. Soalnya kalau kemarin aku kurang mengerti, tapi sekarang aku udah ngerti, alhamdulillah. Makasih ya Pak. Bisa. Aku juga kan tadi kurang Belajar. ngerti. Sambil kita belajar bersama. Iya. Cukup sekian video yang dapat kami tampilkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.